Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran sosiologi. Wah, kira-kira di video kali ini Bunda akan membahas apa ya? Di pertemuan yang hari ini akan kita bahas adalah mengenai pengendalian sosial. Ya, seperti yang kita ketahui bersama nih ya, di masyarakat itu pasti banyak terjadi penyimpangan. Entah itu perampokan, tawuran, bahkan mungkin pembunuhan. Nah, seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis dan bentuk penyimpangan, sepertinya ada suatu usaha nih ya yang harus dilakukan supaya penyimpangan itu dapat diatasi, yaitu melalui pengendalian sosial. Kalau secara umum nih ya, pengendalian sosial itu merupakan sebuah usaha dari individu atau masyarakat agar terciptanya ketertiban, agar perilaku kita itu bisa sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kata kuncinya sih pengendalian sosial ini dilakukan untuk bisa mengatasi perilaku menyimpang. Tapi kalau dalam ilmu sosiologi, apa ya pengendalian sosial itu? Oleh karena itu, jangan lupa untuk saksikan video ini selengkapnya. Oke? Baik, kita mulai dari definisi pengendalian sosial dulu ya. Jadi, kalau secara sosiologi, pengendalian sosial itu merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh sebagian dari masyarakat yang tujuannya untuk terciptanya ketertiban atau terciptanya situasi yang diharapkan. Yang diharapkan itu yang seperti apa, Bunda? Ya, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, tadi setelah kita membahas mengenai definisi pengendalian sosial, saatnya kita mulai membahas mengenai proses pengendalian sosial. Nah, sebelum masuk ke sana, Bunda ingin memberikan kalian persepsi dulu nih. Misalkan, di suatu hari kalian melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu ternyata diketahui oleh orang tua kalian. Nah, biasanya ada berbagai treatment atau berbagai pengendalian sosial yang dilakukan oleh orang tua kalian ketika kalian menghadapi sebuah kesalahan begitu ya. Ada yang dimarahin, ada yang dibentak, ada yang justru diajak diskusi, dinasehatin, bahkan yang paling mengerikan misalkan dipukul karena kesalahan kalian terlampau cukup fatal begitu ya. Nah, ternyata dalam ilmu sosiologi itu dibahas melalui proses pengendalian sosial. Ada apa saja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu proses pengendalian sosial dengan persuasif. Ya, jadi proses pengendalian sosialnya dilakukan dengan cara dinasehati, diberi saran, dibimbing sampai kita patuh dan berperilaku sesuai dengan norma atau kaidah yang ada di dalam masyarakat. Sekali lagi, bahwa yang dilakukan dengan cara atau dengan proses persuasif yaitu dengan cara disarankan, dibimbing, ya, dinasehati, begitu ya, untuk sampai pada akhirnya kita bisa patuh dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Oke, kalau tadi di yang pertama kita membahas bahwa proses pengendalian sosial adalah dengan cara persuasif. Yang kedua adalah proses pengendalian sosial dengan cara koersif. Nah, koersif ini berkebalikan dengan persuasif. Kalau tadi di persuasif nampaknya treatment atau pengendaliannya masih enak ya, masih halus kasarnya begitu. Tetapi kalau di koersif justru kebalikannya. Proses pengendaliannya itu lebih banyak menekankan kepada kekerasan dan paksaan. Dan ternyata di dalam koersif ini dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan pervasi, ada yang disebut dengan kompulsif. Kita bahas dari yang kompulsif dulu. Jadi kalau kompulsif ini proses pengendaliannya yaitu dengan cara situasinya sengaja dibentuk untuk membuat seseorang itu terpaksa mengikuti atau terpaksa patuh secara tidak langsung. Jadi memang kalau kompulsif ini atau paksaan begitu ya disebutnya,
Situasinya dibuat sengaja supaya seseorang itu patuh ya, supaya seseorang itu terpaksa nurut secara tidak langsung. Contohnya apa Bunda? Contohnya diberlakukan denda bagi mereka yang tidak menggunakan helm misalkan dalam berkendara motor khususnya ya. Nah, secara tidak langsung masyarakat itu akan menggunakan helm karena takut ditilang. Nah, adanya perasaan takut ditilang itu sudah melihat prosedur dari proses pengendalian sosialnya sudah berjalan. Artinya dia terpaksa menggunakan helm meskipun misalkan jaraknya dekat gitu ya. Tapi karena takut ditilang dan takut kena denda, akhirnya dia mending pakai aja deh daripada denda. Itu menunjukkan dia terpaksa untuk mengikuti peraturan tersebut. Karena kalau enggak, nantinya kena denda. Itu dimaksud dengan kompulsif atau paksaan. Jadi situasinya sengaja dibuat untuk seseorang agar menjadi patuh. Dipaksa ya. Kemudian yang kedua yang merupakan bagian dari koersi yaitu adanya pervasi atau dikenal sebagai pengisian. Maksudnya gimana Bunda? Jadi proses pengendalian ini dilakukan dengan cara penanaman atau pengenalan norma secara berulang-ulang. Sehingga orang yang mendapatkan pervasi ini akan mengubah sikap atau perilakunya sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya apa Bunda? Contohnya adalah ketika dilakukan penyuluhan secara berulang-ulang ya, secara terus-menerus tentang bahaya narkoba. Atau jangan jauh-jauh deh, contohnya kalian yang selalu yanda bunda wali akademis apa ya istilahnya, ingatkan tentang yuk bikin rencana belajar setiap mau pekan e-learning itu kalian akan ditagih oleh wali akademis untuk membuat rencana belajar, diingatkan apa fungsinya. Sampai kalian, iya aku tahu bunda rencana belajar harus buat karena fungsinya ini. Sampai mungkin kalian merasa jenuh, jengah, bosan, dan akhirnya kalian akan termotivasi dengan sendirinya, akan sadar diri begitu ya. Karena daripada pasti nanti diingetin deh sama bunda ini. Pasti nanti diingetin deh sama Yanda ini untuk bikin rencana belajar. Pada akhirnya kalian akan punya kesadaran sendiri untuk membuat rencana belajar itu. Sampai situ difahami ya. Jadi Bunda tegaskan sekali lagi, kalau pervasi ini merupakan proses pengendalian sosial yang dengan cara seperti apa? Caranya dengan cara penanaman atau pengenalan normanya dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus sampai seseorang tersebut berubah atau mengubah sifatnya sesuai dengan yang diharapkan.